Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Pos TV, berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan dari channel YouTube Jateng Pos TV. Teman-teman, kita penasaran juga, warga Semarang sudah sekian lamanya mendengar informasi akan ada mall ini. Dan saat ini adalah saatnya kita membuktikan The Park Mall Semarang ini sebetulnya seperti apa. Apa bedanya dengan mall-mall yang ada di Semarang selama ini, sehingga The Park Mall Semarang ini disebut adalah mall yang terbesar dan yang terlengkap ya Mas ya. Mas Indra, minta penjelasannya. Sebetulnya apa bedanya The Park Mall Semarang ini dengan mall-mall yang ada, Mas Indra? Pertama mungkin yang paling terasa gitu ya Mas Tejan ya, ini adalah ukurannya. Nah, kita bisa lihat sendiri bahwa mungkin ini adalah yang pertama yang ukurannya sebesar ini, punya atrium seluas ini, sehingga kita bisa bikin event banyak sekali di sini, bisa kerjasama dengan banyak sekali komunitas yang ada di Kota Semarang. Sekarang ini kita lagi ada kegiatan dari Disbudpar Kota Semarang, yaitu Festival Tembang Gembangan Semarang, dan kita sangat terbuka gitu dengan adanya komunitas-komunitas ataupun dari pemerintahan untuk melakukan event di sini. Fasilitas yang ada kita bisa support, areanya juga cukup luas, sehingga mungkin satu yang paling membedakan yaitu kita bisa punya area cukup besar untuk berbagai kegiatan gitu. Jadi bedanya dengan mall lain itu karena mall ini luas ya? Luas. Terluas di antara mall yang ada? Saya belum bisa klaim begitu ke depannya, tapi setidaknya untuk sekarang ini yang terluas. Oke. Gitu. Itu dari sisi luasannya ya? Betul. Jadi memang cukup besar ya? Ya. Seperti The Park, Mall The Park di Solo juga, saya tahu juga cukup besar ya. Oke. Kemudian bedanya lagi apa Mas? Mungkin dari sisi konten beda dengan mall-mall yang lain? Kita punya brand-brand internasional yang emang baru pertama kali hadir di Semarang. Nah, contohnya tadi nanti ada Marks & Spencer, ada Mango, kemudian kalau misalnya Mas lihat sendiri nanti ada toko Puma, itu adalah salah satu yang brand-brand yang internasional emang yang baru pertama kali masuk Semarang. Gitu. Ada brand-brand internasional masuk ya di mall ini ya. Dan juga nanti akan bersanding dengan banyak sekali brand lokal, internasional, dan juga ada banyak pengusaha Semarang nih yang ikutan masuk di sini, kayak di food court tuh hampir semuanya pengusaha lokal Semarang. Untuk mengakses warga lokal Semarang. Betul. Memang dengan area yang terluas ini mampu menampung berapa jumlah tenan, Mas? Jadi tenan kita ini sampai 120 lebih. Tapi yang sekarang 120, cuman kan kita masih punya area koridor, area yang bisa buat casual leasing kalau kita sebut. Dan misalnya kalau Mas Dejan lihat di sebelah sana, mungkin itu bisa tenan-tenan kecil juga bisa berusaha. Mungkin lebih sih dari 120. Jadi selain luas, memang juga menampung banyak tenan ya, banyak pilihan ya. Banyak pilihan. Ada brand-brand internasional, nasional, bahkan lokal juga ya. Benar sekali Mas. The Park ini walaupun mungkin ada banyak brand-brand dari luar, tapi ternyata juga mengakomodir brand lokal maupun usaha-usaha dari baik lokal nasional maupun lokal
Kota Semarang. Oke Mas, kalau untuk lantainya berapa ini jumlah lantainya? Jadi kita ada 4 lantai. 4 lantai. Dari lower ground, lantai 1 dan lantai 2. Oke. Kita ini berada di lantai 2. Tetapi sebetulnya lantai 4 ya? Iya betul, sebenarnya lantai 4. Karena ke bawahnya itu 1, bawahnya itu ground, bawahnya lower ground. Betul, betul. Oke, yang lower ground sama ground bawah itu apa? Nah, jadi kalau di lower ground itu nanti akan ada hypermarket, ada Lulu, ada supermarket dan juga banyak tenan restoran, food and beverages. Kalau di lantai dasar itu banyak brand-brand yang internasional tadi saya sebut tadi, ada Mango juga di sana. Kemudian kalau di lantai 1 itu mungkin lebih banyak sports, olahraga, ada optik banyak, kemudian banyak fashion juga nantinya. Sudah buka juga. Kalau lantai ini juga akan kembali dengan banyak restoran, ada ada apotik juga. Kemudian kalau misalnya Mas diajak ke sana, itu ada XX1. Oh, XX1-nya ada juga ya? Ya, ada XX1, ada mainan anak-anak juga. Nah, nanti XX1-nya juga ada yang menarik nih, Mas. Menariknya apa? Yang pertama kali yaitu ada IMAX. Oh, gitu. Oke. Luar biasa, lengkap lah pokoknya betul, ya. Betul. Selain besar, terluas memang lengkap ya, The Park Mall Semarang. Kalau nggak salah, kalau dari sisi pasar, Mas, ini sebetulnya menengah atau menengah atas The Park Mall Semarang? Kita menengah sih. Kita terbuka dengan semua ya. Jadi sebenarnya ada dari menengah ke atasnya kita punya brand kayak ada Frank & Co, ada The Palace, jewelry, kemudian buat kalangan menengahnya juga banyak gitu opsinya. Jadi sebenarnya buat semua sih. Jadi memang dari anak-anak sampai orang tua, keluarga, millennials, Gen Z itu bisa punya tempat di sini. Oke. Kalau kapasitas parkir, Mas? Kapasitas kan besar nih. Kalau semua orang masuk sini parkirnya cukup nggak nih? Buka kebetan ya. Kalau mobil itu ada 998 lot. Oke. Motor tuh ada 1183. Nah, kita lapangan parkirnya itu sampai P7. Jadi kalau misalnya Mas Dejan lihat itu dari yang lower ground sampai kita punya parkir rooftop, Mas. Cukup luas. Jadi hampir 1000 mobil ya? Lebih ya. Masuk ya. Kalau motor ya 1000 lebih ya? 1000 lebih, betul. Oke. Karena luas memang harus resikonya parkirnya juga harus besar ya. Supaya tidak crowded. Oke Mas, alamatnya di mana nih persisnya di Kota Semarang? Ini kalau misalnya teman-teman Semarang ke Jalan Madukoro ke arah bandara ini nggak mungkin kelewat. Jadi arah ke bandara yang ini yang biasa dijalanin ada di sebelah kiri. Pokoknya lewatin aja Jalan Madukoro, nggak mungkin kelewatan lah, sebelah kiri besar. Persis ya, di sebelah kiri betul. Ya. Oke, ke arah bandara ya. Ke arah bandara. Jadi memang kalau di Kota Semarang termasuk agak pinggir sebetulnya, Mas. Agak pinggir itu ya. Agak pinggir ya. Tidak di tengah kota seperti mall yang lain. Kenapa itu kok ngambilnya di agak pinggir ya? Ya, jadi kita ngelihatnya memang ini akan menjadi kawasan yang akan berkembang ya. Dan akan banyak sekali pembangunan di daerah sini, dan kita melihatnya juga ini akses utama kan ke arah bandara. Kalau misalnya kemarin saya mendarat tuh kayaknya cuma 5 menit banget dari bandara sih, cuma cepat sekali. Kemudian dari tengah kota pun juga setelah saya hitung-hitung nggak lebih dari 10 menit, Mas. Kalau macet mungkin lebih ya. Cuman kami pikir ini masih cukup strategis. Dan kami merasa ini adalah daerah yang akan berkembang. Kita sudah melakukan research dan ini akan menjadi daerah perkembangan baru. Dan ya kami dekat banjir kanal ya. Betul, dekat banjir kanal. Yang sering kali dibuat event oleh Kota Semarang ya. Iya. Oke, apa kelebihan lain selain besar ya ini dekat banjir kanal, kemudian dekat bandara, ada lain misalnya? Jadi kuliner-kulinernya yang menarik ini apa? Menarik sekali. Jadi Mas, kalau nanti teman-teman datang ke The Park, ada food court kita. Dan food courtnya itu kulinernya tuh sangat beragam. Jadi ada memang dari tenan nasional sama ada tenan lokalnya banyak di situ. Dan kita juga punya area outdoornya lumayan nih, Mas. Outdoor? Wah, ada outdoornya? Ada area outdoornya, bisa buat yang rokok mungkin bisa seneng ya di situ ya, karena area makan outdoornya lumayan luas. Ada view-nya ke arah banjir kanal. Terus habis itu kalau misalnya nanti sebentar lagi nih tenan-tenan makanannya pada buka juga punya area outdoor yang lumayan luas.
Depang itu sungguh udah dinanti banget ya, karena kan setiap lewat sini, aduh kapan ya dibukanya gitu. Terus kemarin lihat di IG ternyata hari ini opening, langsung ke sini. Banyak sih yang bedanya ya, terutama untuk tenan-tenannya kan banyak yang nggak ada di mall di Semarang lainnya. Kayak tadi ke Max, terus ke tempat lain juga yang di mall lain belum ada. Tiap tenan-tenan kuliner juga punya Yang di outdoornya. lantai 2 ini. Oh, yang di lantai 2. Yang menghadap Banjir Kanal berarti. Menghadap Banjir Kanal dan menghadap ke sana tuh, ke kota. Iya, orang kota. Oke. Selatan ya berarti. Jadi yang ngerokok oke, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Karena biasanya mall kan nggak Betul, boleh betul, ngerokok ya. betul. Oke. Ini nanti kita jalan-jalan sedikit, pokoknya area outdoornya cukup luas. Oke. Operasional jam berapa sampai jam berapa ini? Kita operasional dari jam 10 sampai jam 10 malam. 10 pagi, 10 malam ya. Oke Mas, kalau hiburan-hiburan apa nih yang akan tampil sampai misalnya membuat orang, daya tariknya buat orang datang ke sini apa? Kemarin pas hari pembukaan kita ada lomba mewarnai, pokoknya acara anak-anak, lomba melukis, lomba mewarnai, dan juga ada estudiante band buat anak-anak juga. Kalau hari ini sekarang lagi berlangsung festival Tembang Gambangan Semarang. Kemudian nanti malam ada boy band Unity, itu dari Jakarta. Kebetulan fansnya di Semarang cukup banyak kalau saya lihat dari Instagram gitu ya. Kemudian besok itu akan ada K-pop festival. Jadi banyak yang suka fans K-pop, bisa ada dance bareng, ada karaoke K-pop bareng, ada perlombaannya juga. Kemudian ada band Good Morning Everyone, itu band lokal asli Semarang yang emang cukup udah nasional. Dan hari Minggu nanti akan ada J-Park Matsuri, itu komunitas di Jepangan lah, ada cosplay, coswalk segala macam. Kemudian nanti sebentar lagi kita mau Ramadan nih Mas. Nah pas bulan Ramadan akan ada bazar Ramadan, ada bazar kulinernya juga. Kemudian dalam waktu dekat tanggal 14 April itu akan ada wahana dinosaurus di sini Mas. Banyak ya. Banyak. Kalau untuk anak-anak? Anak-anak ini kita ada Fun World, ada Happy Time. Nah si Happy Time ini bahkan ada punya go-kart. Bisa main go-kart, ada experience pakai virtual reality, jadi lengkap lah, cukup lengkap lah ya. Oke Mas, kalau supaya orang tertarik untuk datang berduyun tuh misalnya ada apa, diskon-diskon? Ya. Nah kebetulan diskon banyak, kalau saya buka kebetan dikit ya Mas ya. Nih, bentar. Oke. Jadi kalau Matahari sampai hari Minggu besok itu akan ada voucher 50.000 gratis yang akan dibagi-bagikan. Kemudian kalau ke di Golden Lamian itu dari tanggal 16 kemarin sampai tanggal 22 itu akan ada buy one get one. Jadi beli mie itu langsung dapat satu lagi. Sampai ngantri. Kalau sore-sore itu sampai ngantri. Kemudian di Tenan Max Fashion juga ada diskon 15%, kemudian ada free voucher kalau setiap habis pembelian, ada di minimal, di Havaianas juga ada free gift after purchase. Masih banyak nih Mas. Banyak ya. Tiap tenan punya ini ya, punya diskon ya. Punya diskon. Hampir semua tenan di sini yang emang pembukaan bareng itu ada diskonnya sampai akhir minggu. Oke, untuk tenan nih sudah full nih. Kalau yang di atas kertas ini sudah 90% di atas kertas. Cuman memang ada beberapa yang pembukaannya masih 2 bulanan lagi. Gitu. Mereka masih persiapan ya. Betul. Ya. Oke, dalam waktu dekat pokoknya juga akan penuh ya. Akan penuh, betul. Banyak pilihan lah intinya. Betul. Oke Mas, kalau untuk kesempatan lapangan kerja selama ini menyerap berapa tenaga kerja nih di Mall Semarang nih? Yang menariknya ini 90% yang kerja di sini dari karyawan tenan itu adalah KTP Semarang. Terus kalau jumlahnya kebetulan saya tidak tahu karena emang kebanyakan adalah karyawannya tenan. Karyawan Matahari, karyawannya X1, karyawannya Mr. DIY gitu ya. Kalau karyawan mau sendiri sih sedikit. Ya, karena manajemen ya. Iya, manajemennya cuma dikit. Ya melibatkan mungkin sampai 500 orang ada lah ya. Saya rasa sih ada sih. Ya, sampai parkir, sampai rame banget gitu loh karyawan. Sampai parkir, sampai semuanya lah ya. Artinya itu membuka lapangan kerja ya Mas. Sehingga kami rasa inilah waktu yang tepat untuk kami bisa membuka mall ini. Ada 120 tenan di sini Bu, dan kalau Ibu lihat akan serapan pekerja juga 90% ber-KTP Semarang.
Oke Mas Indra, apalagi yang menarik nih supaya orang datang ke sini Mas? Yang perlu diinfokan Mas? Oke, selain emang mini mall-nya lengkap, teman-teman kalau ke sini mungkin bisa mengalami pengalaman berbelanja yang baru gitu ya, di ruangan yang emang desain modern dan juga besar. Tapi juga kita yang juga menarik dan juga kita kita ingin ajak adalah buat komunitas-komunitas yang ada di Semarang. Kalau mau bikin event, mau bikin kegiatan, mau bikin pertemuan, kita terbuka untuk semua komunitas yang ada di Semarang untuk bikin event. Sekarang ini juga ada komunitas fotografi, Mas. Oh, Lalu kita sediakan areanya, mereka bisa bikin pameran, ada workshop, ada hunting foto, mereka bikin di sini. Apapun lah komunitasnya, mau dari ibu-ibu Zumba, mau bikin Zumba di sini, atau mungkin olahraga yang lain, atau e-sport mungkin bisa kita fasilitasi di sini. oke. Jadi untuk para komunitas terutama nih ya, Betul. diberi kesempatan untuk bisa berkreasi di Di tempat sini Mall Semarang ya. Fasilitasnya ada, silakan menghubungi kami dan kita akan coba fasilitasi. Kalau mau hubungi kemana Mas Indra? Ada Instagramnya @thepart.semarang. Oke. Sama kita juga punya WhatsApp yang memang selalu bisa dihubungin untuk semua pertanyaan, masukan, saran gitu ya. Di WhatsApp aja di 0821 2015 1818. Oke, Mas Indra, thank you banget atas Sama-sama, informasi yang Mas Dejan. diberikan Terima kepada kasih kita. banyak. Teman-teman, demikian obrolan kita dengan Mas Indra. Mas Indra ini adalah Creative Marketing Manager dari The Park Mall Semarang yang baru saja dibuka kemarin tanggal 16 Maret. Ya, betul. Ya, dan ini adalah hari kedua kami langsung menemui beliau untuk bertanya banyak tentang konten dari The Park Mall Semarang, salah satu mall yang terbesar saat ini di Semarang dengan tenan terlengkap dan banyak brand-brand luar negeri juga masuk di sini ya Mas ya. Jadi warga Semarang khususnya atau dimanapun Anda berada, kalau ke Semarang jangan lupa mampir ke The Park Mall Semarang untuk melihat seperti apa mall baru ini ya. Terima kasih Mas Indra, mudah-mudahan informasi ini membawa informasi yang positif buat kita semuanya. Syukur-syukur bisa mengundang orang bisa datang ke The Park Mall Semarang. Terima kasih banyak. Terima kasih, sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.